Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Nurul Room ya. Sebenarnya saya mohon maaf, memang ada beberapa kesibukan yang tidak bisa saya lewatkan, sehingga dalam kesempatan ini baru bisa mungkin lebih 3 minggu ya. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan juga menyimak terkait materi yang sudah saya sampaikan. Memang ini sebagai bentuk upaya atau ikhtiar kita ya untuk mempersiapkan persiapan CPNS maupun PPG. Pada kesempatan hari ini saya memberikan judul terkait timelinenya di PPG terbaru UP ya di 2020-2021 terkait mata pelajaran PPKN. Sebenarnya di PPKN ini termuat kompetensi pedagogik dan juga materi TWK ya sebenarnya. Jadi ya tidak begitu jauh lah ya. Semoga ini nanti bermanfaat ya. Kita simak saja langsung ke soal yang nomor 1 terkait kompetensi pedagogik. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan pengembangan RPP berbasis konteks. Yang memiliki makna berarti bahwa adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi pelajaran. Nah, jawaban yang tepat adalah ya yang B ya, terlihat ya. Jadi sebaiknya guru itu dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Salah satunya yaitu prinsip berbasis konteks, yang artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Itu artinya berbasis konteks ya. Kita lanjutkan. Seorang guru ya PKNSD dalam mengembangkan evaluasi belajar akan melaksanakan tes sumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan titik-titik. Nah, kira-kira evaluasi apa nih? Ada evaluasi akhir semester, evaluasi proses dan hasil, evaluasi dalam proses, authentic assessment, dan evaluasi hasil belajar. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Jadi guru yang melakukan pengembangan evaluasi hasil belajar ya, melakukan sumatif, mengembangkan kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, dan memberikan tugas kelompok dan individu, serta melakukan evaluasi dalam pembelajaran, itu yang dilaksanakan oleh guru, yang dikenal atau disebut istilahnya authentic assessment ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Seorang guru SD kelas 4 itu memuat pembelajaran PPKN. Memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran titik-titik. A. Kontekstual, B. direct, C. berbasis masalah, D. kooperatif, E. berbasis project. Ya, mana jawaban yang tepat kira-kira? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, kooperatif. Jadi seorang guru SD itu yang kelas 4 memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Ini itu menerapkan model pembelajaran kooperatif ya. Jadi pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PKN itu mengajarkan pada peserta didik tentang keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kita ke pembahasan kompetensi profesional ya untuk yang PPGUP, ujian penentuan ya kelulusan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasarkan dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia.
E. Ciri khas bangsa Indonesia. Mana kira-kira yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah A ya. Jadi konsep ya dari kunci yang perlu dicermati itu adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari serta lingkup wadah negara, bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya sebagaimana pengecoh jawaban yang menggunakan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Jadi kata yang jelas untuk membantu itu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintah ya. Harus bersumber dari Pancasila ya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Perlu rekan-rekan ketahui Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di mana segala peraturan yang ada harus berdasarkan dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang hadiah kaidah ya, hukum berjenjang yang artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan peraturan yang di atasnya. Jadi maka pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu adalah yang pertama UU DRI tahun 1945, kemudian ketetapan MPR ya, UU atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan daerah presiden, peraturan provinsi ya, baru peraturan daerah. Nah, ini biasanya kalau di SKD, di CPNS kadang keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada hubungannya sebenarnya dengan PPG itu. Kita lanjutkan. Manakah pernyataan berikut ini tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? Nah, sila 1, Pancasila mengamatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan didasarkan pada agama. C. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan dan diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Ini terkait Pancasila sila pertama ya. Yang paling benar adalah yang D ya. Jadi yang paling benar itu merujuk pada 10 pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal dan 20 rukun antara umat beragama yang mengarah pada sisi horizontalnya, serta penegasan yang pertama aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama ya. 3. Negara hukum material dan negara hukum formel merujuk pada tradisi yang berbeda paham. Jadi res judge dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil ya. Jadi paham res judge menekankan substansi material. B. Paham res judge menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham res judge menekankan proses persidangan. D. Paham res judge menekankan hukum acara persidangan. E. Paham res judge menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Ini terkait hukum material dan hukum formel antar negara ya. Jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi paham res judge itu menekankan substansinya ya, material. Ini pembahasannya banyak, silahkan di screenshot atau mungkin googling di Google ya. Jadi intinya itu paham res judge itu lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Sedangkan the rule of law itu menekankan bentuk aturan yang pasti. Seperti itu ya. Untuk konteks lebih dalamnya silahkan dipelajari. Kemudian yang berikutnya, penegakan HAM di Indonesia itu terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Kemudian usulan upaya penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. UU Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI,
C. YLBH ya, Yayasan Lembaga Penjamin Hukum dan Kontras. D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya, ini yang paling tepat adalah yang C ya. Nah, ini yang lebih merujuk. Jadi penekanan pada lembaga yang dibentuk masyarakat bukan oleh pemerintah. Jadi lembaga swadaya masyarakat ya menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Seperti itu. Kita lanjutkan. Soal yang kelima, selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, merupakan cerminan dari titik-titik. A. Kerelaan berkorban. B. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara Indonesia. D. Sadar berbangsa Indonesia. E. Jati diri bangsa Indonesia. Cerminan yang tepat B ya, cinta tanah air. Jadi NKRI itu adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Jadi tanpa rasa cinta tanah air, negara tidak akan terbentuk. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas itu semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki ya. Makanya cinta tanah air. Kita lanjutkan. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya ya. Ini kita harus tetap semangat ya walaupun puasa. Dengan adanya pelimbangan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sistem pemerintah yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah, ini paling mudah ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, presidensial asas desentralisasi. Jadi sistem pemerintahan itu merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Jadi aturan pemerintah yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara itu memilih sendiri sistem pemerintahannya yang sesuai dengan negaranya. Jadi salah satu terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia yaitu presidensial, parlementer, semi parlementer, seperti itu ya. 7. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultural berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri, B. Semakin kuatnya individualisme, C. Terjadi perpecahan, D. Menimbulkan rasa saling curiga, E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Jawaban yang tepat adalah ya yang C ya, terjadi perpecahan. Jadi multikultural atau keberagaman itu merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia dengan berbagai ragam suku bangsa, etnis, ras, dan agama serta kebudayaan daerah. Jadi realitas keberagaman tentang terjadinya konflik, kemudian baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keragaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, bangsa Indonesia harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi. Itu yang terpenting ya. Kita lanjutkan. Dengan adanya perubahan zaman, abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira yang paling tepat, walaupun ada distraktornya, adalah ya yang E ya, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Distraktornya kan termasuk A, itu juga mengecoh.
Jadi globalisasi itu merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat, sehingga globalisasi sebenarnya itu berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalkan dampak negatifnya ya salah satunya kebebasan yang tidak terbatas atau kebablasan ya. Sedangkan tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arah kebarat-baratan atau istilahnya westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Seperti itu. Kemudian salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD, C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif, D. Pemilih presiden dan wakilnya dilakukan secara langsung, E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Ini yang paling tepat adalah yang D ya, pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan secara langsung. Ya, tujuan amandemen UUD 1945 terkait pemerintahan presidensial. Jadi tujuannya itu adalah menyempurnakan aturan dasar ya mengenai konstitusional ya. Kemudian kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen UUD adalah pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan proker kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyak parpol yang menyebabkan parpol lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk ya anggota parlemen sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Ini tidak tahu sekarang ya. Jadi dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku pada Orde Baru sampai era reformasi adalah banyaknya kelemahan dan kelebihannya. Salah satu kekurangan yaitu demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Itu ya. Kita lanjutkan. Banyak pelanggaran HAM di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan kemajuan HAM secara langsung di Indonesia itu ditentukan oleh titik-titik A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar HAM. B. UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, belum bekerja maksimal. Nah, untuk konteks seperti ini, itu yang jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi UUD 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. Nah, saya bahas di sini upaya penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia itu ditentukan pertama Undang-Undang 1945, ya Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM itu Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Untuk UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ya. Sedangkan UU nomor 26 tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM-nya ya, pengadilannya ya. Kemudian dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM seperti Komnas HAM, KNPA dan KPAI. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu UU nomor 27 tahun 2004.
Kemudian dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM, seperti itu. Kita lanjutkan. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma titik-titik. Nah, ini masuk terkait pertentangan norma ya. Nanti biasanya soalnya dalam bentuk teks cerita. Sosial, kesopanan, hukum, agama, kesusilaan. Ini yang paling tepat adalah yang B, yaitu kesopanan. Jadi kesopanan atau etiket, attitude lebih berfokus pada perilaku sopan ya atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara. Jadi hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Sedangkan agama itu lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Sedangkan kesusilaan ya itu bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah itu adalah ketentuan, patokan atau ukuran yang menentukan mengukur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Untuk norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku di masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Dari beberapa soal yang ada ya, semoga bermanfaat khususnya ini bagi rekan-rekan yang melaksanakan pendidikan profesi guru ya di UP nanti ya, karena ini masih proses seleksi. Jadi saya rasa semoga bisa dipersiapkan secara maksimal dan bisa lolos ya untuk mendapatkan sertif. Dan untuk CPNS di tahun ini juga jangan lupa disiapkan ya, semoga bisa lolos dan berhasil baik di PPK maupun di CPNS-nya. Saya akhiri ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe jika rekan-rekan merasa ini bermanfaat.